Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu-ibu guru rekan sekolah yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama. Sebenarnya acara ini hanya acara diskusi aja di komunitas belajar sekolah kita, dikarenakan memang ada beberapa tugas yang harus saya selesaikan di dalam program peningkatan kompetensi guru PJOK yang sedang saya lakukan. Nah, dalam program PKG salah satunya ada tugas untuk saya merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Nah, jadi sebelumnya saya sudah membuat rancangan tentang pembelajaran yang berbasis proyek dengan kolaborasi bersama komunitas belajar di sekolah. Dan alhamdulillah komunitas belajar sekolah di sekolah kita sampai saat ini alhamdulillah masih aktif. Nah, dan sekarang saya akan memaparkan, kita diskusi tentang rancangan tindak lanjutnya dari program yang telah saya buat. Nah, adapun judul programnya, yang pertama saya mengambil salah satu dari tema dari P5, yaitu temanya kearifan lokal. Yang kedua, judul programnya yaitu mengenal dan mempelajari permainan tradisional. Latar belakangnya, yang pertama kita harus mengacu kepada suara pilihan dan kepemilikan peserta didik dalam program ini. Nah, program ini mendorong partisipasi aktif dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan dan memilih bentuk permainan tradisional dan menyuarakan ide dan memiliki tanggung jawab atas kelompoknya. Jadi si peserta didik itu harus bisa menemukan dan memilih bentuk permainan tradisionalnya sesuai dengan keinginan mereka, keinginan kelompoknya gitu. Terus yang keduanya, konteks programnya. Nah, di SDN Cingembul 5 ini memiliki lapangan yang memadai. Jelas kita mempunyai dua lapangan. Yang pertama lapangan utama yang di sekolah, terus di belakang ada lapangan olahraga. Wilayah pedesaan yang masyarakatnya masih peduli akan budaya serta dukungan dari komunitas belajar sekolah. Jadi memang di wilayah kita ini masyarakatnya masih peduli dengan budaya. Terus kebutuhan di lapangan, hasil survei yang telah saya lakukan menunjukkan minat yang sangat tinggi, tetapi partisipasinya dari peserta didik masih rendah. Kita tingkatkan partisipasi peserta didik. Kita harus usahakan bagaimana meningkatkan partisipasi dari peserta didik tersebut. Terus pemetaan asetnya menunjukkan potensi besar dalam memanfaatkan fasilitas yang ada untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Jadi potensinya sangat besar untuk memanfaatkan fasilitas untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Nah, itu mungkin latar belakang dari program yang saya buat. Sebelumnya saya mau mengetes dulu, kita ice breaking dulu sebelum lanjut ke materi yang ke slide yang berikutnya. Saya mempunyai tepuk pagi, siang, malam. Ya, saya tes dulu ya. Kalau saya bilang pagi atau siang atau malam, ibu bapak silakan tepuk satu kali ya. Menurut ibu bapak, pagi tepuk satu, terus siang tepuk satu, terus malam bagaimana gitu kan? Coba kita tes ya. Pagi, siang, malam tepuk tidak?
Kalau malam harus teduh tidak? Kenapa? Tidur. Sunyi, tidur, mengganggu tetangga juga ya. Satu kali lagi kita mengetes kefokusan ibu bapak ya. Pagi, siang, malam. Ya, selamat ya. Jadi ibu bapak sudah fokus sekarang ke materi. Terus berikutnya tujuan programnya. Nah, kita lanjut ke tujuan programnya. Sebelum ke tujuan, saya membuat visi dulu sebagai guru PJOK. Visi saya sebagai guru PJOK di sini mewujudkan pembelajaran PJOK yang inklusif dan berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan suara, pilihan serta kepemilikan peserta didik. Nah, itu visi dari saya sebagai guru PJOK. Terus tujuannya dari program yang telah saya rancang, yang pertama ini ada 3 tujuan. Yang pertama, melatih kebugaran dan mental peserta didik secara berkelanjutan. Ya, ini tujuan yang pertamanya. Yang kedua, menciptakan kesempatan belajar yang aktif dan berpusat pada peserta didik. Tuh, yang kedua tujuannya. Yang ketiga, membentuk kepedulian terhadap kearifan lokal serta meningkatkan peserta didik akan permainan tradisional yang sekarang jarang ditemukan. Nah, jadi ini merupakan 3 tujuan yang saya buat mengenai program yang telah saya rancang. Nah, capaian, langkah dan hasil programnya. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan. Langkah aksinya melibatkan peserta didik dalam pemilihan kelompok dan jenis permainan. Terus yang kedua, indikator ketercapaian peningkatan partisipasi peserta didik dalam kegiatan permainan tradisional. Terus yang kedua, dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan permainan tradisional. Langkah aksinya, peserta didik mencari sumber dan latihan permainan tradisional yang telah mereka pilih. Terus indikator ketercapaiannya, menemukan jenis permainan tradisional yang dipilih dan mampu mempraktikannya. Jadi peserta didik itu harus bisa menemukan jenis permainan apa yang akan mereka lakukan, dan peserta didik juga harus bisa memahami, bukan hanya memahami saja, tetapi harus bisa mempraktikannya. Terus yang ketiga, melibatkan komunitas dalam mendukung kegiatan program. Langkah aksinya, yang pertama, melibatkan guru yang lain atau orang tua siswa untuk membantu peserta didik latihan permainan tradisional yang telah dipilih oleh kelompoknya. Jadi nanti peserta didik dibuat kelompok, dan bukan hanya kita sebagai guru yang dilibatkan, tetapi orang tua. Mungkin peserta didik juga bisa melakukan permainan tradisional ini atau latihan tradisionalnya di rumahnya sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Ya. Terus indikator ketercapaiannya, jumlah kegiatan yang melibatkan komunitas belajar dan partisipasi dari anggota komunitas. Ya, itu mungkin itu capaian, langkah dan hasil programnya. Nah, adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program ini merupakan kokurikuler pada kegiatan P5, temanya kearifan lokal. Yang kedua, murid yang terlibat seluruh murid kelas 4. Nah, kenapa saya memilih kelas 4? Karena saya sudah berkomunikasi dengan guru kelas 4 bahwa di dalam pelajaran IPAS ada materi yang salah satu materi yang temanya itu mengenal lingkungan sekitar, bukan lingkungan sekitar ya, lingkungan tempat tinggal gitu ya. Jadi ada salah satu materi yang materinya itu mengenal lingkungan tempat tinggal. Betul Bu? Betul ya? Nah, itu kenapa saya memilih kelas 4. Nah, itu alasannya. Terus
waktu pelaksanaannya ini pelaksanaannya nanti kita mulai dari minggu ketiga bulan Agustus sampai minggu kedua bulan September. Jadi selama 4 minggu, 1 bulan kita memulai program ini, ya. Dan yang ketiga, yang keempat, penanggung jawab sebagai kepala sekolah sebagai penanggung jawabnya. Terus berikutnya, komunitas belajar sekolah yang berperan, yaitu komunitas sekolah. Jelas saya melibatkan semua guru-guru anggota dari komunitas belajar sekolah kita, termasuk ibu bapak semua di sini. Terus koordinator P5. Nah, Pak Jajang sebagai koordinator P5, saya juga sudah berkomunikasi dengan beliau bahwa saya mempunyai program seperti ini, gitu ya. Terus dan guru serta teknik yang terkait. Yang berikutnya mitra KBS yang terlibat. Nah, guru kelas 4 yang menjadi jembatan antara sekolah dan wali murid. Jadi nanti tolong ibu guru kelas 4 untuk mengkomunikasikan program P5 ini kepada wali murid masing-masing. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah kita memiliki komite, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Terus kelas 4 memiliki jumlah peserta didik 30 orang yang akan dibagi kelompok dan memilih permainan tradisional sesuai pilihan kelompoknya. Nanti dikelompokkan sesuai dengan pilihannya. Terus sekolah memiliki 1 lapangan serbaguna. Terus di sekitar sekolah sarana penunjang olahraga tradisional tersedia seperti bambu dan kayu serta alat lain yang dibutuhkan. Jadi memang aset yang dimiliki lingkungan sekolah kita untuk permainan tradisional itu sangat mendukung, karena di sekitar sekolah masih banyak perkebunan atau tumbuh-tumbuhan seperti bambu dan kayu yang memang bisa dibuat untuk alat permainan tradisional. Nah, adapun rencana evaluasinya ke depannya, nanti setelah program ini berlanjut, ada beberapa hal yang harus dievaluasi dalam mengenal dan mempelajari permainan tradisional pada kegiatan P5 ini. Antara lain, tujuan pembelajaran dan P5. Tujuannya yang berkesinambungan dalam pembelajaran PJOK yang diakhiri pengumpulan proyek berbentuk video serta laporannya dan ditampilkan dalam gelar karya bertajuk Festival Olahraga Tradisional. Asesmen pembelajaran dapat diwujudkan pada asesmen formatif dan sumatif atau otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, nanti selain setiap kelompok dari siswa mengumpulkan proyek laporan berupa laporan tertulis dan video, nanti di akhirnya kita akan membuat festival atau gelar karya. Nah, gelar karyanya bertajuk Festival Olahraga Tradisional. Jadi nanti kita tampilkan di sini untuk di akhirnya setelah 1 bulan kita melakukan latihan, semua peserta didik melakukan latihan dan kita membimbingnya, kita akan mengadakan Festival Olahraga Tradisional. Saya mohon dukungannya dan bantuannya dari para ibu dan bapak sekalian. Terus umpan balik dari peserta didik dalam pencapaian elemen P5, mungkin nanti saya akan menyediakan Google Form itu untuk sebagai wujud refleksi pelaksanaan kegiatan dari peserta didik. Nanti saya akan menyebarkan Google Form-nya di akhir untuk refleksinya. Terus asesmen oleh tim P5 berdasarkan rapor P5. Jadi nanti penilaiannya nanti kita akan tuangkan ke rapor P5. Mungkin itu rencana evaluasinya. Nah, di sini mungkin ada tantangan yang mungkin muncul nanti di saat pelaksanaannya atau sebelum pelaksanaannya juga. Yang pertama, mengkondisikan peserta didik dalam membuat kelompok sesuai dengan minat peserta didik. Nah, mungkin ini masalah yang biasa kita temukan, mengkondisikan peserta didik, karena memang di sekolah kita itu setiap peserta didik biasanya suka minta kelompoknya sama si A, si B, tapi nanti kita kondisikan. Nah,
mungkin saya membuat solusinya, koordinasi pembagian kelompok bersama guru kelas 4 dan koordinator P5. Nanti saya minta bantuan kepada guru kelas 4-nya untuk mengkondisikan pembagian kelompok bagi peserta didiknya. Terus yang kedua, peran guru selama pelaksanaan P5 selama 1 minggu. Solusinya memilih guru sesuai kemampuan pembimbingan minat peserta didik dan memilih jenis olahraga tradisional. Jadi maksudnya ini untuk minggu pertama si peserta didik nanti per kelompoknya minta bantuan kepada ibu bapak guru semua dalam memilih permainan tradisional apa nih yang akan saya lakukan bersama kelompok gitu, yang saya harus lakukan bersama kelompok. Jadi tolong dibimbing nantinya ya selama 1 minggu pertama. Nah terus tantangan yang akan muncul berikutnya, yang mungkin muncul jika hanya satu olahraga permainan tradisional dalam festival nanti, mungkin waktu pelaksanaannya akan sangat cepat. Jadi usahakan si peserta didik itu per kelompoknya berbeda-beda permainan tradisionalnya. Jangan sampai semua kelompok satu permainan tradisional. Nah itu mungkin nantinya dalam festivalnya tidak akan meriah. Jadi waktunya juga akan sangat cepat. Jadi tolong usahakan setiap kelompoknya nanti kondisikan, tanya kelompok yang lain udah permainan apa gitu. Nah yang sudah ditemukan sama kelompok yang lain jangan digunakan lagi sama kelompok yang lainnya gitu ya. Terus berikutnya cedera pada saat pelaksanaan. Nah mungkin ini hal yang sangat wajar ya, soalnya kan kalau dalam olahraga itu berkaitan dengan fisik, jadi mungkin bisa juga terjadi cedera. Solusinya menyediakan P3K serta bimbingan saat latihan, serta pada saat festival agar tidak mudah cedera. Jadi menyediakan P3K terus bimbingan saat latihannya, kasih pengertian. Ini sebelum memulai aktivitas permainan tradisional ini harus harus pemanasan dulu contohnya, terus gunakan lokasi atau lapangannya yang memadai. Jangan sampai ada yang memilih misalkan permainan tradisional gobak sodor dikasih lapangannya yang tidak memadai. Jangan sampai seperti itu akan mengundang cedera bagi peserta didik. Nah ini salah satu sebagian dari dokumentasi koordinasi. Yang pertama, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Waktu itu saya berdiskusi dengan kepala sekolah bahwa saya mengajukan program seperti ini. Terus koordinasi bersama Pak Jajang sebagai koordinator P5. Ini saya juga sudah berdiskusi bagaimana baiknya, terus nanti penilaiannya akan seperti apa. Saya sudah berdiskusi. Terus koordinasi bersama muridnya juga sudah. Mungkin waktu pas saya koordinasi berdiskusi dengan para murid, banyak sekali hal-hal yang saya temukan. Mereka hampir tidak mengenal sama sekali berbagai permainan tradisional yang dulu di sekitar ini suka dilakukan oleh orang-orang terdahulu gitu sebelumnya. Nah mungkin itu pemaparan dari rencana tindak lanjut yang telah saya buat mengenai program yang akan kita lakukan nanti pada akhir Agustus dan awal September. Dan saya membuka diskusi bila ada yang mau menambahkan atau gimana dari ibu bapak rekan dari komunitas belajar SD Cingabul 5. Saya persilahkan ya, jangan sungkan-sungkan kalau memang ada ada ide yang mungkin baik dalam program ini, silahkan kita masukkan gitu. Ini belum final, ini belum harus seperti ini gitu. Silahkan. Ada yang mau menambahkan atau bertanya juga nggak apa-apa.
silakan. Pak, Silakan saya boleh. penasarannya, apa sih yang menjadi landasan Bapak merancang pembelajaran ini mengambil temanya dengan tema kearifan lokal? Apa sih yang menjadi ide? Idenya. Oh, jadi pertanyaannya apa yang menjadi awal mula saya membuat program P5 ini sebagai memilih dari kearifan lokal ya sebagai tema dari P5-nya. Mungkin ide yang pertama muncul tadi saya jelaskan juga sekilas. Saya pernah berdiskusi dengan Bu Juju sebagai guru kelas 4 bahwa di kelas 4 di materi IPAS ada materi apa gitu. Nah muncullah itu tadi mengenal lingkungan tempat tinggalku gitu. Pas saya buka-buka materinya berkenaan nih gitu sama ada salah satu materinya itu tentang mengenal atau mengetahui kegiatan-kegiatan zaman dulu di lingkungan tempat tinggal gitu. Saya muncul, oh berarti permainan tradisional itu nyambung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menjawab langsung tentang isu-isu di mana anak zaman sekarang itu hampir melupakan permainan tradisional, beda dengan zaman kita dulu, ya. Saya pernah bertanya kepada salah satu sebagian dari peserta didik di sini, mengenal nggak kelereng? Tahu nggak bagaimana permainan kelereng? Ya, kalau Sundanya kaleci. Tidak tahu. Jadi mereka tahu kelerengnya itu tahu, oh kelereng itu seperti ini, tapi bagaimana memainkan kelereng itu mereka tidak tahu. Itu yang kedua. Jadi memang permainan tradisional di lingkungan ini sudah hampir musnah gitu ya intinya. Yang ketiga, mengantisipasi akan kecanduan gadget Bu. Jadi kita usahakan peserta didik kita kalau memang gadget lah sudah hal yang lumrah di zaman sekarang, tetapi usahakan kita harus berusaha untuk meminimalisir lah. Jadi si anak itu selain kegiatan sekolah, kegiatan ngaji, jangan sampai terus-terusan memainkan gadgetnya. Jadi coba kita kenalkan permainan tradisional. Seperti kita zaman dulu kalau sebelum pulang sekolah atau istirahat di sekolah atau sore-sore suka bermain permainan tradisional. Permainan tradisional kan banyak, congklak buat yang perempuannya, terus engklek ya. Zaman sekarang di sini saya pernah melihat tidak ada. Saya belum pernah melihat di sini ada permainan-permainan seperti itu di lingkungannya. Mungkin itu Bu jawaban dari pertanyaan Ibu. Ada lagi? Satu lagi aja dah. Silakan Bu Nini. Kebetulan kan saya itu guru agama. Apakah tema tersebut bisa diterapkan di pelajaran PRI? PRI. Jadi mungkin Bu Nini bertanya pertanyaan Bu Nini seperti ini ya. Apakah program seperti ini bisa diterapkan di pembelajaran PRI? Bisa, sangat bisa Bu. Jadi Ibu juga bisa mengajukan atau membuat program atau merancang program P5 seperti ini. Silahkan Ibu lihat lagi materi yang akan Ibu sampaikan, kelas berapa, pilih kelasnya berapa, terus Ibu berkoordinasi dengan kelasnya, guru kelasnya. Nih materi ini bisa nyambungnya ke mata pelajaran apa, materinya apa di mata pelajaran tersebut gitu. Misalkan lah Ibu mau bekerja sama dengan berkolaborasi dengan guru kelas 5 misalkan ya untuk P5-nya. Ibu mempunyai materinya tentang mengenal sejarah Islam misalkan ya, sejarah Islam kepada peserta didiknya. Terus di kelas 5 itu bahasa Indonesianya ada materi tentang bagaimana cara berbicara di depan umum misalkan ya. Nah Ibu bisa digabungkannya nanti dengan materi tersebut
Bisa lewat pidato, ya kan? Kita latih anak-anak untuk berpidato atau ceramah. Itu bahasa Indonesianya dapat, ya, public speakingnya gitu kan, belajar berbicara di depan umum. Nah, materinya materi keagamaan tentang sejarah Islamnya gitu. Jadi nyambung. Nah, sebetulnya di P5 itu produknya itu tidak harus berbentuk loh Bu ya. Mungkin kebanyakan di kita itu soalnya P5 itu pasti harus apa ya, market day gitu kan. Anak-anak harus membuat produk makanan dijual gitu. Sebetulnya tidak harus seperti itu. Seperti contoh saya ini kan permainan tradisional yang digabungkan dengan salah satu materi di kelas 4 di IPAS. Produknya apa? Saya dokumentasikan misalkan dari mulai semua kelompok di peserta di kelas 4 itu mencari sumber permainan tradisional yang akan mereka pilih. Saya dokumentasikan, bisa dibantu dengan guru kelasnya. Terus pada saat anak-anak sudah menemukan, anak-anak berlatih, bisa didokumentasikan juga, ya. Terus pas anak-anak sudah menemukan, sudah berlatih, sudah bisa melaksanakan permainan tradisional, mempraktikkan permainan tradisional tersebut, si anak-anak juga bisa membuat laporan bagaimana tekniknya, bagaimana peraturannya permainan tersebut. Terus bisa divideokan juga. Nah, itu udah produk, ya. Bentuk video dan laporannya juga udah produk. Nanti di festivalnya tidak harus ditampilkan, anak-anak harus tampil misalkan permainan kelompok A, permainan tadi congklak, tidak harus ditampilkan, tapi ditampilkan lebih bagus ya, anak-anak suruh bermain congklak. Tetapi kita juga membuat galeri tentang dokumentasi kegiatan peserta didik tersebut. Itu selama kegiatan P5 ini berlangsung selama 1 bulan. Nah, itu udah berbentuk project ya, menurut saya gitu ya. Jadi memang permainan tradisional ini tidak harus menggunakan budget yang sangat banyak ya untuk peserta didik, tidak membebankan. Jadi usahakan kita juga dalam setiap program P5 itu tidak harus membebankan biaya lah yang terlalu besar untuk peserta didik. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Seperti membuat kaligrafi itu bisa kan? Bisa. Nah, itu produk kaligrafi, udah bentuk produk. Nanti digalerikan gitu. Digalerikan di pas festivalnya, gelar karya. Cukup? Kalau cukup, mungkin itu pemaparan rencana tindak lanjut dari rencana program yang telah saya buat sebelumnya. Saya aturkan terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu semua anggota komunitas belajar sekolah SD Cingambu 5 yang telah mendukung dan berpartisipasi penuh dalam setiap kegiatannya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.